Bapa yang ada di sorga, Bapa yang ada di tempat maha tinggi, kami sudah memuji-muji Engkau. Kami sudah mempersembahkan setiap puji-pujian kami. Bahkan kami juga sudah mendengarkan kesaksian. Kami percaya setiap puji-pujian yang kami sudah bernyanyi bagi Tuhan, bahkan kesaksian yang sudah kami dengar, akan dapat menyenangkan hati Tuhan, dan kesaksian yang kami dengar dapat membuat kami terus diberkati oleh Tuhan. Tiba saatnya kami hendak menerima firman Tuhan yang akan menuntun kami, mengajar kami, supaya kami akan terus menghidupi hidup di dalam kebenaran firman itu, agar jalan kami senantiasa dituntun dengan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus memberkati kami, supaya setiap bejana kami akan dipenuhkan dengan firman-Mu. Roh Tuhan mengawal tempat ini, mengawal kami, menjaga dan melindungi kami, bahkan melindungi akan firman-Mu, supaya firman-Mu akan menjadi rema terus dan menerus dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mau menerima firman Tuhan di pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Mari kita yang percaya katakan amin. Ya, silakan duduk. Ya, salam. Ya, puji Tuhan. Ya, kita bersyukur ya, hari ini kita boleh kembali dalam kegiatan ibadah kita. Dan hari ini saya akan berbicara tentang bersinergi ya dengan Tuhan. Tapi saya mengambil dalam sebuah konsep untuk kita berdoa. Ya, saya juga sering mendapat pertanyaan, ya, karena saya ikut dalam beberapa komunitas. Apakah itu hamba-hamba Tuhan atau juga umat-umat Tuhan? Dia selalu bertanya, bagaimana cara berdoa itu yang baik dan benar? Kasih besar sebenarnya. Oke. Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang bersinergi ya, dengan Tuhan. Karena itu perlu. Sebagai anak Tuhan itu dia harus bersinergi. Bersinergi itu artinya Tuhan itu ada di dalam kita dan kita ada di dalam Tuhan. Tetapi hari ini saya mengambil sebuah contoh tentang cara kita bersinergi dengan Tuhan itu lewat berdoa. Ini yang menjadi pertanyaan ya, dari beberapa anak-anak Tuhan tentang bagaimana cara ya, berdoa yang baik dan benar. Karena firman Tuhan sampaikan bahwa ketika engkau berdoa, jangan engkau bertele-tele. Ya, berarti berdoa ini pun juga ada dia punya aturan. Karena firman Tuhan sudah menuliskan bahwa
ketika engkau berdoa, jangan bertele-tele. Itu dalam kitab Injil Matius. Apakah ketika kita berdoa dengan panjang atau dengan lebar atau dengan pendek, maka doa itu akan bisa dijawab oleh Tuhan? Ada yang punya cara berpikir bahwa berdoa itu harus panjang, harus jelaskan semua kepada Tuhan supaya doa itu bisa dikabulkan. Ada juga yang bilang doa itu terlalu pendek sehingga doa itu nanti tidak bisa dijawab oleh Tuhan. Nah, kita melihat ya di depan ini atau di dalam firman Tuhan, nanti sebentar saya akan bukakan. Tapi saya akan definisikan dulu tentang apakah itu doa. Ya, doa itu adalah hubungan yang intim antara manusia dengan Tuhan. Ya, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan di atas segala Tuhan. Banyak Tuhan, banyak Allah. Tapi Allah itu bisa ilah lain. Tuhan itu bisa Tuhan yang lain. Yang saya maksudkan ini adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Nah, ketika kita berdoa secara sadar dengan tidak sadar, kita ini sedang berhubungan. Rohnya kita itu masuk di dalam rohnya Tuhan. Rohnya Tuhan itu masuk di dalam rohnya kita. Makanya di dalam 1 Korintus 3 pasal 16 disampaikan bahwa tidak tahukah kamu bahwa di dalam kamu itu ada bait Allah. Bait Allah itu sedang berdiam di dalam kamu. Jadi terkadang kita sadar atau tidak sadar bahwa tubuh kita ini ada kelebihan, ya, berbeda dengan tubuh makhluk yang lain. Seperti hewan, ya, kalau hewan itu hanya punya dua, tubuh dan jiwa. Tapi kalau manusia ini punya kelebihan yang satu, tubuh, jiwa, dan roh. Nah, sehingga rohnya Tuhan itu bisa menyatu dengan kita. Kita juga bisa menyatu dengan Tuhan. Kalau binatang itu tidak bisa menyatu dengan Tuhan, karena dia hanya punya dua, tubuh dan jiwa. Ya, makanya kalau kita melihat di YouTube atau di mana-mana, ya, ada yang bersahabat, berteman dengan ular, ya, atau berteman dengan binatang-binatang yang lain, atau manusia yang jadi-jadian. Yaitu pekerjaan setan, itu pekerjaan iblis. Tidak ada yang bagusnya, tidak ada yang baiknya. Begitu. Jadi itu harus ditinggalkan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, doa itu adalah hubungan kita. Ya, kita sedang berkomunikasi. Kita sedang berbicara. Kita sedang menyampaikan keluh kesah kita kepada Tuhan. Nah, sehingga Tuhan bilang, apa yang menjadi keinginan dan kerinduanmu, sampaikan itu kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Karena Dia yang tersembunyi, istilahnya tersembunyi karena kita tidak melihat Dia. Kalau seandainya kita bisa melihat Dia, berarti Dia bukan yang tersembunyi. Dia yang tersembunyi, Dia menilik dari atas, melihat kita yang sedang berdoa, yang sedang berkeluh kesah, yang sedang menyampaikan keinginan dan kerinduan kita kepada Tuhan. Ya, kita lanjut. Berdoa yang baik dan yang benar
menurut firman Tuhan adalah yang pertama, ketika kita sedang mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Contohnya di dalam Mazmur 62. Ya, kita buka ya, karena itu dasarnya. Ya, jadi kita harus berbicara sebuah kebenaran firman Tuhan itu harus mempunyai dasar. Ibu Nel tolong ya untuk dibaca Mazmur pasalnya yang ke-62 ayatnya yang ke-9. Mazmur 62 ayat yang ke-9 firman Tuhan, percayalah kepadanya setiap waktu. Terus, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. ya, terima kasih. Ya, di situ ada kata sela. Kata sela itu tidak dibaca. Karena kata sela itu seperti dia tanda huruf, koma atau titik atau tanda seru. Jadi kata sela itu artinya dia bentuk puisi. Ya, jadi orang yang membaca firman Tuhan ini itu dia berhenti sejenak. Ya, dia merenung-renungkan. Ya, jadi ini bentuknya sajak atau bentuk puisi. Bagian B ya yang saya maksudkan, tapi tidak apa-apa, dia harus dari atas. Yang pertama adalah percayalah kepadanya setiap waktu. Hai umatnya, umatnya itu adalah kita. Lalu curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Jadi apa yang kita inginkan kepada Tuhan kita curahkan. Tuhan Yesus, saya mau seperti ini, mau seperti ini, mau seperti ini. Ya terserah Tuhan. Dia mau kabulkan seperti apa, terserah Tuhan. Ya, karena Tuhan itu yang terbaik. Begitu. Keluhan kita itu hanya kepada Tuhan. Ya, kalau orang yang tidak mau mengandalkan Tuhan, nanti dia akan bingung. Nanti dia akan stres sendiri. Nah, ini saya mau mengadu sama siapa? Ini saya mau berbicara kepada siapa? Ya, akhirnya itu tetangga samping kiri kanan muka belakang itu jadi sasaran. Aduh, saya punya ini, saya punya ini. Ya, dia sampaikan ke sana dan kemari. Nah, ketika kita punya keinginan dan kerinduan, yang baiknya adalah bukan berarti kita tidak boleh sampaikan kepada orang. Bisa. Tapi kepada sasaran orang yang bisa memberikan motivasi dan dorongan kepada kita. Yang baiknya adalah ketika kita mau menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Ya, makanya pendiri GPPS ini, father founding kita, Ishak Leo, setiap hari itu 9 jam dia berdoa. Sampai umur 80 tahun lebih dipanggil oleh Tuhan, dia tetap berdoa kepada Tuhan. Ya, makanya ketika Tuhan panggil dia sudah tahu, luar biasa. Saya mau dipanggil oleh Tuhan saat ini, jam ini, bahkan tempatnya dia sudah siapkan, semua dia sudah siapkan. Dia tidur dan sudah langsung selesai. Luar biasa. Yang setiap hari dia mempunyai hubungan intim dengan Tuhan. Ya, makanya organisasi GPPS ini organisasi yang diberkati Tuhan. Ya, kalau kita di Papua ini masih kecil, tapi kalau di bagian Surabaya ini organisasi yang sangat terkenal di sana, besar sekali. Begitu. Dan umatnya banyak sekali. Dan salah satu organisasi yang masih mempertahankan kebenaran firman Tuhan adalah GPPS. Dia tidak ada toleransi, saudara. Dia tetap dalam sebuah aturan firman Tuhan.
Tidak ada toleransi, saudara. Yang masih mempertahankan sampai sekarang tidak terpengaruh dengan apapun adalah GPPS dan tidak pernah pecah. Dari dulu sampai sekarang tidak pernah pecah organisasi ini, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Karena apa? Karena selalu dimulai dan diakhiri dengan doa. Ya, jadi makanya beliau menuliskan sebuah surat ya, sebuah buku, bahwa banyak berdoa itu banyak berkat. Itu dari beliau. Ya, pada founding kita, Ishak Leo. Sedikit berdoa ya sedikit juga. Bukan berarti tidak ada. Ada tapi sedikit. Tidak berdoa memang tidak ada. Ya karena tidak pernah meminta ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Lalu ketika kita sudah berdoa, secara sadar dengan tidak sadar, kita sedang mengajukan ya, permohonan kita di hadapan Tuhan. Ya, seperti yang ditulis oleh Matius 7. Ya, ayat 7 sampai dengan 8. Tolong Ibu Nel bisa dibaca lagi ini. Matius 7 ayat 7 sampai 8. Ya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, Ya. carilah maka kamu akan mendapatkan, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mintalah. Jadi kita punya hak untuk meminta kepada Tuhan kita. Karena memang kita disuruh untuk minta. Yang salah adalah ketika kita tidak meminta. Kemudian ketika kita minta, ya kita harus cari. Cari itu artinya ada sebuah kegerakan. Tidak hanya berdoa, tapi dia juga harus bekerja. Nah itu. Dia tidak hanya berdoa, tapi dia juga bekerja. Suami yang pergi untuk bekerja, istri yang ada di rumah, dia berdoa. Berdoa kepada Tuhan. Atau ketika suami pulang, berdoa bersama-sama dengan istri. Ketika anak-anak bisa kumpul bersama-sama, berdoa bersama dengan anak-anak. Betapa rukunnya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Betapa harmonisnya ketika keluarga itu bisa berdoa bersama-sama, terkumpul. Sehingga anak-anak hati yang keras seperti apapun, suami istri hati yang keras apapun, tapi kalau selalu berdoa, Tuhan yang akan memberikan kelembutan itu. Karena rohnya Tuhan itu masuk di dalam diri kita, dalam rohnya kita. Rohnya kita masuk di dalam rohnya Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti mengasihi. Kasih pasti murah hati. Kasihmu Tuhan. Nah kalau kasih Tuhan itu, ya, dia masuk di dalam rohnya kita masuk di dalam Tuhan, luar biasa saudara. Keluarga kita, rumah tangga kita diberkati oleh Tuhan. Tidak ada seperti bara api yang seperti api begitu, sehingga membuat suami ini tidak betah di rumah. Ya akhirnya dia pergi keluar, dia mencari kesenangan di luar sana. Atau istri dia tidak betah di rumah, dia pergi mencari kesenangan di luar sana. Atau anak-anak tidak betah di dalam rumah, dia mencari kesenangan di luar sana. Karena di dalam rumah itu, kasih Kristus itu, dia tidak mengalir. Nah, itu. Jadi, itu harus ada pada kita. Lalu
saudara yang dikasih oleh Tuhan, doa yang benar, doa yang baik adalah memintanya itu dengan hikmat. Hikmat yang dimaksud itu seperti apa? 1 Raja-Raja 3. Ya, kemudian buka lagi ya. 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-5 sampai 14. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Ya. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Ya. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Ya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Amin. Ya. Jadi memintanya dengan hikmat. Ya, kita melihat di endingnya ya. Ayat yang ke-9. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Salomo ini raja yang diberkati oleh Tuhan dengan hikmat yang luar biasa. Tidak ada sama seperti raja yang sebelum dan sesudah dia. Hikmatnya seperti Salomo, bahkan kekayaannya seperti Salomo itu tidak ada. Tidak ada. Orang yang sangat kaya raya sesudah dan sebelumnya itu tidak ada. Orang yang pintar, orang yang jenius, super jenius, intelektual, yang sesudah dan yang sekarang ini juga tidak ada seperti Salomo. Kenapa? Karena dia selalu berdoa kepada Tuhan. Ketika dia punya masalah, dia berdoa kepada Tuhan. Ya, untuk bisa membedakan ya, satu anak, dua wanita itu sulit sekali. Ini kan dia sedang diperhadapkan oleh dua seorang perempuan yang sedang berkelahi masalah anak bayi itu. Yang satu bilang itu saya punya anak, yang satu bilang itu saya punya. Nah, Salomo ini tidak tahu anaknya siapa. Kalau mungkin dulu punya rumah sakit yang besar sampai yang seperti yang sekarang ini, periksa DNA-nya dulu, darahnya periksa dulu. Ini tidak, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dulu tidak ada seperti itu. Mengandalkan itu kuasa dari Tuhan saja, hikmat daripada Tuhan saja. Tapi
Tapi dia bisa pas bahwa ini anaknya sama ibu ini. Itu pas. Yang dia minta itu Tuhan berikan. Bahkan yang dia tidak minta pun juga Tuhan berikan. Luar biasa, saudara. Orang Kristen ini mau susah apa? Tidak ada yang susah, saudara, dikasih oleh Tuhan. Kalau dia meminta kepada Tuhan. Tapi kalau dia tidak minta sama Tuhan, pasti akan mengalami kesusahan. Dan ketika dia meminta, dia harus sabar. Jangan begitu minta hari ini, besok mau langsung dapat. Tidak mungkin. Itu supranatural. Itu kehendak Tuhan. Ya, nanti dari akhir yang saya sampaikan ini, yang diminta ini seperti apa dan bagaimana. Lalu kita lanjut ya. Tidak mau ya. Kasih lanjut. Oke. Siapakah yang menjadi sasarannya dalam sebuah doa kita? Ya, tadi tujuannya. Tujuan saya tidak bahas semua. Saya hanya bahas sedikit saja untuk kita lebih memahami tentang cara berdoa yang baik dan benar. Nah, ketika kita berdoa, ada singkatan di sana. Saya menemukan sebuah singkatan doa ini. D itu dia. Dia itu Tuhan. O itu adalah orang lain atau sesama kita. Aku itu adalah kita sendiri. Luar biasa ya. Jadi ternyata doa itu 3 huruf ini tidak sembarang ditulis dengan 3 huruf. Ini saya menemukan ini. Dia itu siapa ya? Ternyata dia itu Tuhan. Matius 6 ayat 9. Nanti bisa baca di rumah saja. Oh, itu siapa ya? Ternyata oh itu sesama kita. Dan aku itu siapa? Ternyata aku ini ya kita. Di dalam Ayub 1 pasal 5 dan juga Ayub 1 ayat 10. Ayub 1 ayat 5, Ayub 1 ayat 10. Jadi aku dan keluargaku. Jadi ketika kita berdoa, kita juga berdoa buat sesama kita, keluarga kita, komunitas kita, negara kita, desa kita, kampung kita, semua kita bisa doakan. Orang lain, sesama kita, siapa saja, orang yang menyakiti kita sekalipun, kita doakan dia. Yang orang tidak senang sama kita pun juga kita doakan. Jangan kita membenci. Tak boleh. Karena ketika kita dibenci karena kebenaran, itu berkat, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Konsekuensi untuk kita bisa menerima berkat, itu sama seperti Yesus yang disalibkan di atas bukit Golgota. Ketika kita bisa menerima hal yang buruk menjadi hal yang baik, itu berkat, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Apalagi hal yang baik, oh luar biasa. Jadi kita harus belajar untuk menerima hal yang buruk itu menjadi baik, karena itu berkat. Bagi anak Tuhan tidak ada istilah kutuk. Karena sesuatu yang buruk, ketika dia berpikir yang positif, itu berkat. Nah, jadi ketika kita berdoa, saudara, yang dikasih oleh Tuhan,
Ayahnya mati baterai. Dan ada ini. Sudah mau selesai ya? Sedikit lagi. Makasih ya. Jadi siapa yang menjadi sasaran? Ya, termasuk kita sendiri. Ya, kita berdoa untuk kita juga. Untuk orang lain. Yang kita tujukan kepada Dia, kepada Tuhan kita Yesus Kristus, yang akan menjawab doa itu sendiri. Lalu saudara dikasih oleh Tuhan, kira-kira ketika kita berdoa itu di saat kapan saja ya? Doa itu sebenarnya tidak ada batas waktu, tidak ada batas waktunya. Cuman ya kadang kita atur ya, pagi ketika kita bangun ya berdoalah. Ya artinya kita sedang mau melibatkan Tuhan dalam segala kegiatan pekerjaan kita. Jangan kita tidak berdoa. Tuhan menganggapnya bahwa engkau mampu. Nah ketika kita tidak melibatkan Tuhan, maka kita menemukan masalah. Bukan berarti ketika kita sudah berdoa baru tidak ada masalah, ada. Tapi Tuhan yang akan membuka jalan bagi kita untuk dapat menyelesaikan masalah ini. Bangun pagi itu berdoa dulu, biar pendek. Menyembah Tuhan dulu, menyanyi bagi Tuhan dulu. Baru kita bekerja. Karena di sepanjang hari itu pasti akan ada masalah. Pasti akan ada hambatan. Tapi Tuhan yang akan membela engkau. Karena engkau sudah menghadirkan Tuhan. Kasih dari surga itu sudah kita hadirkan. Begitu. Ya, sepanjang hari kalau mau silakan. Tapi kerja juga. Apalagi kita yang sudah berkeluarga. Ya, kalau sepanjang hari besok lusa terus sepanjang hari terus kapan mau kerja? Terus anak istri mau kasih makan apa? Kan begitu. Kecuali kita pegawai negeri. Pegawai negeri juga harus pergi kantor. Sepanjang hari bisa diatur pagi, siang, malam. Dan setiap waktu terserah mau kapan saja. Saudara dikasih oleh Tuhan. Jadi doa yang benar, doa yang baik adalah sepanjang masa. Selalu dan senantiasa. Jangan tunggu pendeta, jangan tunggu majelis, jangan tunggu hamba Tuhan, kita bisa langsung berdoa sama Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, tabir Allah itu terbelah dua. Tidak sama seperti zaman Bapa. Orang yang di halaman itu harus masuk lagi di ruangan kudus. Dia sampaikan lagi dulu doa itu. Nanti para imam-imam itu baru masuk dalam ruangan Maha Kudus. Sampaikan lagi kepada Tuhan. Tidak ada lagi. Kita bisa langsung berdoa kepada Tuhan. Tabir Allah itu terbelah jadi dua. Artinya tidak ada lagi hambatan. Ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, tabir terbelah dua. Artinya bahwa kita ini langsung dengan Tuhan. Tidak perlu lagi Pak Pendeta, tolong ya. Bisa juga. Tapi dalam keadaan yang memang sangat mendesak, ya langsung berdoa. Ya ketika anak kita sakit, dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan. Siapa saja bisa dipakai oleh Tuhan. Yang penting dia percaya kepada Tuhan. Ketika kita tidak punya uang, dompet, dalam nama Yesus isi dompet ini. Bisa. Saya mau berikan kesaksian ya. Ibu ini tidak tahu. Ibu ini tidak. Kemarin tidak ada uang di rekening saya. Saya tidak tahu siapa yang kasih masuk nomor uang ini. Saya berpikir sampai sekarang. Sudah nol. Habis. Saya belum kasih tahu ibu ini. Kemarin saya mau isi bursa 100.000 untuk saya sendiri ini, karena memang tinggal itu. Saya tidak tahu ini dari mana duit ini yang masuk ini. Makanya saya kemarin
Saya mau cari ibu punya ATM dulu ini. Apa kita sama dengan saya masuk ini? Karena dari Bawaslu ini sudah ditutup. Insentif kita juga, hamba Tuhan juga belum masuk. Bapak baru melengkapi ini. Ya ijazah terus SK ini baru saya melengkapi semua ini. Ini masuk dari mana? Ya, jadi saya tumpangkan tangan dalam nama Yesus ATM ini. Tuhan berkati. Saya kasih masuk. Dalam nama Yesus. Ya, saya dulu terinspirasi dengan Pak Aris Pokombo. Ya, pernah dia kasih masuk dulu ATM. Dalam nama Yesus. Dia cabut 500. Saldo keluar begini 10 juta lebih. Saya juga pernah coba dulu yang seperti dia sampaikan itu, tapi ternyata tidak keluar. Yang dibilang hanya di situ, silakan menghubungi bank yang terdekat karena saldo Anda itu kosong. Tapi kemarin saudara yang dikasih oleh Tuhan luar biasa. Saya isi pulsa. Makanya ibu bingung-bingung, Bapak ini kok belanja ikan tadi malam sampai banyak-banyak belanja ini belanja itu. Tidak tahu bahwa berkat Tuhan ini masuk dengan tiba-tiba. Haleluya. Saya tidak tahu dari mana datangnya, ya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tetap andalkan Tuhan dalam setiap hidup ini. Karena di mana-mana tempat, ya kita bisa berdoa. Jangan hanya di gereja. Di gereja itu hanya sebagai komunitas untuk kita berjemaat. Ya, kita terdaftar dalam satu jemaat di sini, itu hanya sebuah komunitas. Tapi doa itu bisa di dalam rumah kita. Di mana-mana tempat kita bisa berdoa. Yang penting fokus dengan Tuhan. Bisa juga di gereja, bisa juga di luar tempat yang sunyi seperti Yesus di padang gurun, bisa juga di dalam kamar. Yesus bilang, masuklah di dalam kamarmu. Maka Bapa yang tersembunyi itu melihat engkau sedang berdoa. Ketika kita di rumah, ya kita masuk dalam kamar, kita berdoa. Isilah waktu ini yang singkat ini dengan doa, supaya berkat Tuhan akan turun dengan cara yang ajaib dan luar biasa. Oke, Tuhan Yesus memberkati, dan kita akan masuk